Setelan Eka kayak TikTok Pak, udah kan komposisinya Komposisi vertikal. TikTok ini. Komposisi TikTok ya. Itu siapa? Itu siapa sih? Kamar cowok biasanya foto cewek kan. Ini foto cowok. Iya. Oke, Eka Oke, Jok. Oke. Eka Jok atau Eka Kurniawan. Eka Malang ini udah berapa lama sih di Goodfellas? Jadi aku itu masuk Malang itu, masuk Goodfellas Malang itu sekitar 1 tahun lebih ya mungkin ya. 1 tahun 3 bulan mungkin. Masa sih? Iya. Udah lama ya? Iya, itu lah. Iya. Perasaan Jadi, duluan Mas Eka 1 tahun. dibanding saya. Ya duluan masuk ke duluan Anda Bapak. Apa duluan yang Surabaya karena kan waktu itu Hmm. Eka masuk, ini ada Eka baru nih. Jadi Eka Iya. ketemu Oh, iya, Eka. iya. Mm-mm. Oh, ya oke. Dan inget banget kalau waktu itu lagi habis ngirim keripik pokoknya. Mm. Dulu pengusaha Lagi keripik dia. Usaha keripik ya. Oh gitu. Oh iya, Mas Eka ini banyak usahanya. Oh itu sempat bikin apa? Minuman apa sih? Minuman Apa cendol. Cendol. Ya. Iya, Itu betul. enak banget loh itu, serius. Itu enak loh. Itu enak loh. Masih off dulu karena Karena kebanyakan Iya. uang. Ya, oke. Iya. Standar lah. Standar lah. Kontraknya Standar lah. Goodfellas sudah panjang tuh. Iya. Standar lah. sampai Apa itu 2000 cendol? berapa ya? Mending foto. Terus. Saya ketemu sama Pak Brian buat nawarin company profile waktu itu pertama kali banget itu. Nah, langsung kok bisa? ditawarin. Kok bisa ngubungin? Oke, stop dulu. Kok Enggak, bisa enggak. ngubungin? Ceritanya gimana? Oh ya, oke. Jadi gini, lucu ceritanya. Ceritanya itu kan aku itu ada list gitu loh, ada list. Oh ya, ini mau hubungin barbershop ini dan bla 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 bla. Terus habis itu tak DM-in tuh satu-satu kan. Kan biasanya kalau yang terima DM itu kan kalau nggak admin atau nggak gitu tangan kanan Ownernya. kan. Iya. Enggak, bukan tangan kanan, pikirku nggak mungkin ownernya gitu loh Mas waktu itu. Oh, oke. Nggak mungkin banget kalau itu ownernya. Dan ternyata Oke. waktu di DM dikasih nomor dan ternyata itu yang megang Pak Brian sendiri. Dan Oh, tahunya gitu. baru kemarin-kemarin ini. Jadi selama jadi iya nggak tahu. Jadi waktu kemarin yang kita mau live itu loh Bos, yang kita mau live yang Bos ngasih password itu kan, itu baru tahunya ya itu gitu loh. Jadi selama ini aku nggak tahu lah itu yang megang. yang Iya. megang akun itu langsung ownernya. Oke, tapi Iya, itu tadi nggak tahu. ada yang unik juga tuh. Si Mas Eka nge-DM-in barbershop. Ini kenapa kalau ada minum Sama. semua sih minum? Oke. Kenapa? Biar santai Kenapa? cuy. Endorse. Kenapa kok DM-in barbershop? Kenapa kok spesifik? Ya, jadi gini Mas Eka, dulu itu sebenarnya nggak barbershop, jadi itu dulu itu ada kafe, terus ada kayak yang souvenir gitu kan. Pokoknya intinya targetnya tuh kita menjual company profile buat UMKM waktu itu kayak gitu, baru Oke. pinginnya kayak gitu. Nah oke. ternyata yang nyantol itu dari barbershop yang tak DM itu nyantol cuma Goodfellas. Nah itu buat barbershop yang lainnya kesalahan besar. Salah juga. Karena ketika episode ini tayang, Mas Eka tuh udah punya production house. Oh. Eh, Apa itu cendol? Lupa dia sama cendol. keripik ngapain? Keripik. Inilah konten. Mana ada orang jualan keripik pedes terus kaya? Ya ada sih. Ada. Nanti kita panggil tuh. Nanti Ini kita nih. panggil. Eka ini yang bilang nggak bisa kaya, ini bisa gitu kan. Bisa. Bisa Oke, nih. terus lanjut. Ini saya udah kaya nih, kayak orang. Ya, kayak gitu aja. Sebelumnya kayak apa? Ir. Terus waktu pertama kali ketemu Pak Brian ngebahas apa sih? Kan aku nggak ada tuh waktu itu. Ya, waktu pertama kali sama Pak Brian tuh bahasnya langsung to the point. Jadi bahasnya kita langsung, Pak aku mau nawarin company profile nih. Jadi nggak ada isu-isu embel-embel. Halo Pak, apa kabar kayak gitu. Karena kita dulu nggak. Oh iya. Di depannya kenal retahu gitu loh. tuh. Iya betul, di depannya tamu. Dan Bertiga ingetnya itu waktu kayaknya. itu, iya bertiga. No sebut merek. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Apa saya harus pakai? Saya mengerti itu. Kita mengerti lah. Yang bikin shock banget itu waktu itu aku inget banget kalau Pak Brian itu langsung nawarin gimana kalau kontrak aja. Loh Pak,
kan bapak belum tahu nih kerja saya kayak gimana, terus tiba-tiba langsung ditawarin kontrak kan kayak speechless. Kayak oh beneran tak masa sih, masa segitu percaya gitu. Nawarin, Pak Ben langsung nawarin ngontrak rukonya, Oh. itu maksudnya. Iya. Kan? Tapi salah tangkep dia, tanda tangannya foto. Ternyata Pak Brian lagi butuh uang. Betul. Ada Oh ruko iya nganggur. mungkin. Kontrak. Oh iya Oke. bisa jadi. Iya, terus. Iya, sih karena yang belakang kan dulu kosong ya, pindah ke depan. Iya benar Iya, makanya itu. pindah ke depan. Oke. Ya, Terus maaf. isi kontraknya kayak gimana? Maksudnya apakah jadi pegawai apa-apa? Pertama kali disuruh ngerjain apa sama Brian? Pertama kali dulu kerjain company profile-nya yang ala kadarnya dulu itu, yang warnanya masih cute itu kan. Ya kayak backgroundnya Pak Brian tuh loh warnanya. Kayak gitu dulu itu. Terus habis itu sampai itu rilis sudah jadi, terus Pak ini ada revisi kan? Oh banyak revisinya. Langsung wah, apa revisi? Apa aja Pak revisinya ini. Wih. Karena waktu itu kan saya kan kebetulan pribadi kan nggak main warna, jadi pikirku ya wis objeknya jelas ya wis kan kayak gitu kan. Aku nggak ngerti kalau color grading ngerti. itu apa? Nggak ngerti. Namanya apa segala macam nggak tahu. Oke, terus. nggak ngerti sama sekali, dan itu basic gitu loh, basic editing itu basic waktu itu. Jadi belum tahu yang namanya efek, belum tahu yang namanya color grading, belum tahu yang namanya masking dan lain-lain itu belum tahu. Jadi semenjak perjalanan itu baru sambil belajar. Oke. Berarti sebenarnya intinya Pak Brian ketika nge-hire kamu itu sebuah kesalahan dia. Iya. Sebenarnya ya. Jadi Sebenarnya gitu ya. Maksud intinya ya Kok mau ceritanya. ya? Ngapain Kok kasih mau kontrak ya? hasil kerjanya kayak kayak gini lagi gitu mabuk gitu ya. Waktu itu lagi mabuk gitu. Mas Eka diam aja, jangan bilang Mbak Brian ya. Jangan Kemarin Mbak Brian itu ya. nggak bisa diketahui gitu loh. Iya. Jadi makanya Pak Brian ketika ngomong revisi juga mikir ngapain saya kasih kontrak ya. Revisi apa yang banyak banget gini? Ini kayak aku yang buat nih. Kok bisa ya? Oke. Ya tapi Terus sebelumnya tapi kan- si Eka masuk ini emang semua konten kan aku yang buat gitu. Jadi pada suatu titik itu kayaknya aku butuh partner deh buat bikin konten gitu. Jadi job desk-nya si Eka ini sih sebenarnya konten kreator gitu. Oke. Jadi konten-konten yang biasanya aku buat, aku usaha untuk aplikasikan ke Eka. Makanya kenapa kok banyak itu revisinya? Karena saya berusaha duplikasi apa yang saya lakukan ke Mr. Eka. Gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan tadi sebelum ketemu sama Pak Brian di Goodfellas itu kan nge-DM-in banyak usaha UMKM segala macem. Nah, sekarang sebelum di Goodfellas tuh Mas Eka tuh ngapain sih sebenarnya? Ngapain aja? Tunggu. Sebelum dia ngomong, Eka Surabaya coba tebak sebelum di Goodfellas. Oke. Sebelum di Goodfellas, tadi kan udah dibilang tuh jualan keripik, ya. Selain jualan keripik, kalau ditebak-tebak usaha apa ya? Bikin kayak makanan gitu nggak atau minuman gitu? Nggak juga. Ngapain? Buka rumah bondil. Selain keripik. Enggak ya? Bang Macan. Oh, Bang Macan. Bukan sampingan itu bos. Oh, Sampingan, iya. bos. Itu kan income pasif ya. Iya. Pastinya. Ya, lumayan. Buat Oke, apa? lagi Sebelumnya cukup ngapain? lah. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya ngapain tuh? Jadi sebelum usaha itu, jadi dulu tuh pernah sempat kerja di bank mana? Serius? Serius. Jadi Bang? Iya. Serius? Ya, serius. Jadi kerja Di di bagian bank ini itu yang aku tungguin. mulai 2014 sampai 2019. Jadi 5 Sebagai- tahun di bank. 5 tahun di bank. Sebagai apa? Sebagai Ya, customer? Jadi Enggak ada. Serius sebagai apa? Aku kaget loh. Di bank sebagai Nggak kerja, anjir nggak pas sama. ya halo. Sorry. sebagai apa? Sebagai apa? Jadi Jelas. itu di bank tuh sebagai kasir. Teller. Teller. Enggak, bukan. Dulu Serius? di bank Sebagai apa? Sebagai RU. Jadi RU itu dia tuh bagian maintenance mesin efisi gitu loh.
Isi median ATM, Oh. e-commerce gitu loh kayak gitu. Iya. Ya kayak misalkan ada yang trouble atau misalkan ada yang instalasi atau ganti mesin gitu-gitu ya. Betul, Ya betul, paham. betul. Ya itu dulu Keren, bagian kan? di situ. Dari Sama bank juga loh, 5 tahun di Mandiri. sama loh. Dan kebetulan dulu itu yang toko bajunya Pak Brian yang Stockport itu kebetulan juga nasabah dulu itu. Tapi kebetulan kan dulu gak kenal sama Pak Brian. Serius, aku baru tahu nih. Serius bola, kan saya udah bilang. Yang punya tempat kan? Oh bukan yang Stockport itu bos. Mm-mm. Bukan yang ngolah istri ya dulu ya bos ya. Oke. Waktu kita aplikasi itunya kan apa? Edisi ya. Itu. mesinnya. Ya. Oh, gitu. Saya yang masang loh bos. Serius? Anda lupa ya? Anda lupa wajah saya ya? Serius ini aku nggak ingat. Lah serius bos, serius. Jalan Tuhan. Wah anjir. Ya. Bijak. Loh, tapi waktu kenapa kok 5 tahun di Mandiri? Kerjanya pasti kan nyaman lah kerja di ya dong. 5 tahun Enggak dong. juga. Enggak 5 juga. tahun masa nggak nyaman, nggak mungkin lah. 5 tahun loh kak. Nggak nyaman. 5 tahun. Jadi dulu itu gini loh. Dulu itu kan sempat resign. Di tengah itu kan sempat resign gara-gara ngurusin kuliah kan waktu itu. Dan waktu resign itu terus saya tuh masuk lagi tanpa tes. Jadi langsung masuk gitu loh, langsung masuk kerja aja gitu. Terus ada problem masalah dari teman waktu itu, mungkin Problem karena masalah. itu baru, ya anak baru atau mungkin karena nggak tahu, aku juga nggak tahu. Jadi waktu itu saya tuh sempat ke nasabah, salah nawarin produk. Jadi seharusnya produk itu bukan untuk nasabah itu, saya tawarin untuk nasabahnya itu. Dan kebetulan Harusnya nasabahnya edisi itu kamu tawarin, tapi datangnya ATM. Gitu. Oh, iya. Salah banget sih emang. Salah sih. Kalau saya jadi Oke. Brut juga pecat sih. Pasti pecat sih. jahat amat ya. Oke, terus. Jadi salah nawarin program waktu itu, bukan salah nawarin alat, jadi salah nawarin program. Dan waktu itu ternyata yang tak tawarin program itu adalah nasabahnya si anak yang baru ini nih. Nah akhirnya anak yang baru ini biasanya kalau kita ada miskomunikasi gitu kan, biasanya obrolannya by teman-teman grup itu aja kan. Iya, Itu langsung ke atasan gitu, jadinya itu waktu itu langsung dipanggil. Dan sudah saya jelaskan, ya keputusannya tetap kayak gitu, ya wis mau gimana lagi kan waktu itu. Oh, jadi dikeluarin. Saya dikeluarin dengan alasan nggak profesional dalam bekerja kayak gitu. Soalnya sudah sampai ke waktu itu area head gitu loh, ke area headnya yang ada di Malang, jadi nggak bisa. Oke. Terus sekarang temenmu yang salah miskomunikasi itu jadi di rootnya itu ya ceritanya ya? Oh, enggak juga. Emang caranya gitu berarti. Enggak juga. Oh, gitu. Nggak tahu maksudnya, nggak tahu. Oh, enggak tahu. Oh, ya. Udah di blacklist lah Siapa kan. tahu. Oh, sudah. Kontak hilang, WhatsApp Dapat- hilang, Siapa IG tahu. hilangin, udah males Siapa ngapain tahu. lu. Enggak, lo kebalik mas yang blokir duduk saya, DE yang blokir aku, ya heran loh. Iya, aku cerita posisi dia sih tadi ya. Bukan posisimu. Emang kamu yang diblokir sih, Iya. karena emang kan untuk cara naik. Oh ini nggak penting nih, buang aja. Terus Nah ini peralihan dari Taylor, kok dari Taylor? Apa tadi namanya? kan dari RO. RO. Oh iya, RO. Oke, Ya, dari RO supervisor. tiba-tiba bisa jadi video dan segala macam tuh nyambung. Nah, Tadi mau tanya itu itu. lucu. Itu lucu. Awas nggak lucu ya. Jadi dulu- Awas nggak lucu ya. Awas ya, awas Awas belum nggak lucu lucu ya. Awas belum lucu. Lupa. Jadi waktu itu kan sebelum suka banget foto sama video gitu kan, tapi cuma pakai HP, dan waktu itu Pakai pernah cek-cek. sempat pakai apa namanya, Gcam itu loh bos. Jadi Gcam video itu Gcam. sampai gitu. Oh, kayak GoPro. Action, Ya kayak action GoPro kamera, ya. action Action kamera. kamera. Nah, Mm. dulu itu kan sempat ada lomba, kan setiap ulang tahun ada lomba gitu kan, suruh buat video lah. Oh. Saya tuh buat video kayak gitu tuh, tapi pakai Gcam itu tadi. Jadi pakai Gcam itu tadi. Dan yang diambil waktu itu kan temanya itu intinya tentang ekonomi. Nah, jadi saya buat video tentang ekonomi tadi, tapi yo isi gitu gambarnya ala kadar gitu. Sinematik Dan atau ternyata- vlog? Bukan, kayak video joget-joget gitu loh bos. Oh, Oke, Kayak video TikTok. kayak dance gitu loh, ya kayak dance gitu. Iya, dance tentang ekonomi. Wow. Dulu. Dance tentang ekonomi. Bener juga nih, dance ekonomi. Kamu bikin Iya, video jadi- gitu. Coba jelasin video dance dengan konsep ekonomi itu kayak gimana? Jadi kita itu ngedance tapi ada alurnya. Jadi misalnya waktu itu kan yang dibahas tentang ekonomi. Jadi kayak
kayak ada posisinya nih, ada di Taylor, ada yang di CS gitu kan. Nah itu nanti pas ada customer mereka menjelaskan tentang, jadi itu ada narasinya gitu loh. Mereka itu lagi jelasin tentang suatu produk nih, produk itu yang storytellingnya gitu modelnya. Nah itu nanti di tengah-tengah itu ada musik yang masuk dan itu mereka dance di depannya customer tuh tadi gitu. Mereka dance, jadi aku nge-shootnya itu dari CS, terus habis itu ke Taylor, habis itu mereka langsung kumpul di tengah-tengah gitu. Kayak flash mob. Pak flash mob, betul sekali, Anda benar. Terus menang. Nah, jadi waktu itu kebetulan kita dapat juara besar dari Surabaya. Juara berapa? Juara 2. Juara 2. Jadi yang ikut itu kan Sekanwil 8 kan. Jadi dari Surabaya, terus dari mana Probolinggo dan lain-lain tuh, Jawa Timur. Kita nomor 2. Yang dimana nomor 2? Masih nomor 2, nomor satunya gimana? Nomor satunya Surabaya Genteng Kali. Terlalu Surabaya. Terlalu memang gitu. Itu yang bawah itu. Juara 2 Surabaya dapat apa? Juara 2 Surabaya. Juara 2 Sekanwil dapat apa? Iya. Juara 2 ke Sekanwil waktu dapat uang 8 juta. Jadi kita bagi berapa? 50 orang. Ya gak dapet dong. Gak dapet dong. Bagi berapa? Dibagi 10 orang waktu itu. Lumayan. Lumayan. 10 orang ya. Jadi lumayan lah. Jadi setiap ada acara gitu, ada acara flash mob gitu, terus kamu yang ngerekam. Wah sih. Jadi Di males situ jadi. dari Bang jadi konten kreator. Dari Bang, teknisi Bang ya, dan konten kreator. kreator. Punya channel YouTube juga dia. Apa channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya ini. Ya, nanti Kelihatan namaku ya. Di sini nih. Oke. Itu apa? Nge-share video apa? Jadi sementara ini random. Kalau dulu waktu propaganda sama- terorisme. Oh, Apa dong? 18 detik dong. makan. Setelah itu sekarang lagi react, jadi reaction TikTok itu. Dan sekarang kayaknya mau balik makan lagi. Gak jelas. Nggak apa-apa kan, YouTuber awal-awal gitu, ya kan? Yang awalnya ngeprank ya kan? Wah, gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Bang Pen, ya kan? Sekarang gamers, keren sih. Oke, aku mau tanya waktu di Goodfellas nih. Gimana sih kesannya ketika di Goodfellas? Oke, kesan pertamanya kaget. Kaget kenapa? Cowok semua gitu Kaget ya, lah. Goodfellas, barbershop. Kagetnya tuh pertama itu revisiannya banyak banget dan harus, maksudnya disuruh kalau bisa kayak gitu, harus sesuai sama revisiannya gitu. Kita mau nggak mau harus belajar lagi kan buat menyesuaikan gitu kan, belajar menyesuaikan. Jadi waktu itu sempat di mana waktu itu kayaknya bos inget, waktu itu aku itu kayak molor gitu loh, kerjaannya molor sampai ditagih, ini sudah jadi apa belum, nah itu lagi mumet. Dan dia bilang, wah bentar bos, lagi mumet nih, lagi bingung harus nyesuaiin gimana. Jadi ada satu titik yang dia itu kayak hilang arah gitu, jadi kayak maunya kayak gini nih, terus dia bingung gitu. Nah aku cooling down bentar, terus aku arahin. Ya mungkin Eka Surabaya juga masih ngalamin tuh, masih inget yang paling video yang closingnya video itu latar belakangnya harus kayak gini, harus warna coklat, harus apa, ingat nggak? Ya, itu salah satunya. Jadi dulu di Goodfellas kita bertiga kan satu divisi tuh, sempat divisi marketing. Iya. Harusnya Mas Eka waktu ditawarin kontrak tanya, Pak, ini maksimal 1 kali revisi itu berapa? Ini harus ada. Oh gitu ya. Cuman waktu itu saya udah ngomong, ini revisi sampai beres ya. Iya, oke. Ya itu loh. Tapi sekarang kan revisinya dikit. Nggak banyak. Dia udah dapat flow-nya revisinya. Kecil aja. Pas sekali konten maksimal 2 revisi. Kalau lebih nggak mau. Gitu dong. Gitu. Pulang nih. Nggak mau. Pokoknya Bapak harus nurut saya. Gitu harusnya Mas Eka waktu pertama. Harusnya gitu dong.
Kalau- lagi kalau- sampai Mas Eka Kalau memori paling berkesan apa di Goodfellas? Memori paling berkesan itu Oh, sesuatu waktu yang ambil paling konten berkesan sama ya. mantan ya? Oh, lo. Jir. Oh iya. Apa namanya? Iya. Abis sing aku keinget itu gitu loh. Pak Brandi tahu di mana lek aku bikin konten tuh lek gak sesuai itu dia tahu. Kayak, Maksudnya? oh ini kamu gak kayak biasa nih kayak gitu. Ini kamu kayaknya lagi ada masalah kayak gitu. Wis tenang ono sih, baru bikin konten lagi kayak. Oh, Gitu. Pak Brian itu bisa nilai kerjaan kalau Iya. misalnya mereka buat ada yang nggak beres, berarti nih anak lagi nggak beres. Itu Pak Brian Lagi langsung ngap- notice kayak gitu iya. maksudnya. Oh. Iya kayak gitu sih. Itu sobering banget kayak gitu. Maksudnya dulu tuh kayak gitu. Ada satu momen tuh kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan itu kan kesan-kesannya yang waktu di kerja Goodfellas. Nah, dari 5 tahun di bank terus lanjut ke Goodfellas tuh kan itu gapnya pendek atau lama atau gimana? Gap antara Pendek. Transisinya. Pendek. Berapa lama? Pendek banget. Waktu itu kan sempat usaha keripik dan usaha keripik itu waktu itu juga nyambi buat konten itu, buat konten company profile karena waktu itu kan teman-temannya kan UMKM semua. Jadi wis, ini tak buat noise nanti bayar sekian nanti kita buat sekian gitu. Kayak gitu. Dan waktu itu juga nyambi sambil nyari gitu loh, nyari yang mau kerjasama kayak gitu, UMKM yang mau buat company profile. Ya salah satunya yang Instagram tadi, yang kayak Instagram itu. Kayak gitu. Keren sih. Ya, Oke. emang Nggak diduga emang sih. idenya dia sama perkembangannya Eka Ciok ini dari awal sampai sekarang banyak banget gitu. Dari belajar transisi, udah liatin Goodfellas Rewind belum di YouTube-nya? Kalau belum dilihat, itu ada satu tulisan Goodfellas yang latar belakangnya video-video Goodfellas selama tahun 2020. Ya itu kan juga salah satu, nggak gampang loh buat kayak gitu. Jadi ya dia berkembang juga, inovasi juga gitu. Oke-nya di situ. Oke. Tapi kalau selain dari bikin konten-konten itu di luar itu ngapain Mas Eka? Selain bikin konten buat company profile, itu ada kegiatan lain nggak? Selain Ada. makanan juga. Iya, selain tidur, mandi itu nggak usah ceritain, Tidur, tahu. mandi, nyepik. Aduh, nyepik barber cowok. Apa itu? Jadi Apa-apa? kegiatan lain di luar di luar bikin konten, di luar YouTube itu usaha tato. Lagi mau bisnis tato sih, ya. Serius? Lagi mau usaha tato. Serius. Oh, belum ada. Permanen. Ya, maunya yang permanen kok. Kemarin kan yang temporer tuh, Bos. Akhirnya mau buat yang permanen. Eka ini orang Bali. Eka ini orang Iya. Bali. Jadi Loh, tapi emang Mas Eka punya tato? Enggak punya, papaku sih punya. Aku nanti mau bikin. tuh, Bikin apa aja, bikin apa aja. tuh. Barber kita banyak yang tatoan kok. Tapi masalahnya nggak di ACC sama orang tua. Kalau orang tua itu kan pinginnya anaknya kan nggak usah ikut kayak gitu pinginnya. Cuma kemarin tuh aku bilang, maksudnya orang tua kan papa kan punya tato. Ada tato nih di belakang nih. Aku tuh pingin, Pak, aku pingin buat tato. Oh jangan, kalau bisa jangan buat. Dilarang waktu itu, nggak. Kalau bisa jangan, soalnya kan kamu tuh Lagian. masih kerja, kamu harus kerja yang bagus dulu gitu kayak gitu. Kok kecil, masih kecil ya? Digosok mungkin Iya, biar agak gede. kecil. Halo. Jelas. Jadi kalau misalkan yang tato itu orang tuanya Mas Eka tadi bilang apa? Kalau misalkan jangan bikin tato. Jangan bikin tato, nanti kamu kan harus dapat kerjaan yang enak dulu Si tuh. kerjaan. Kalau kerja kan nggak boleh tatoan. Oh, oke. Berarti sama orang tuanya Mas Eka sama saya nih, Pak Bray. Saya pengen tato, tapi harus kerja dengan gaji paling kecil tuh 2 digit dulu deh, baru bikin tato. Benar. Karena kalau misalkan masih belum punya uang terus tato, itu kayaknya kok udah nggak punya Kok uang susah, tatoan gitu kan, kayak Mahal loh cepet tato gitu. Mahal, lagi juga mahal. Tato itu kan mahal. Ya, betul. Oh, Mas Eka nanti kalau bikin Mas Eka itu nanti kalau bikin usaha tato yang jadi tato artisnya kah atau yang punya tempat tatonya? Yang punya. Oh, Yang punya. gitu. Ya, aku nggak bisa Oke, nato, oke. Mas Eka nggak bisa gambar soalnya.
Oh iya. Kalau gitu gak usah jadi tato artis, gak usah. Jangan. Jangan coba-coba. Di banned Jangan. langsung di report. Jangan. Kalau misalnya takut ketahuan punya tato, mungkin awal taruh dulu, nggak mungkin ada yang ngecek. Iya, bagian dalam. Jadi kan selempitan gini kan. Di dalam. Gini tuh dalam. Aku punya tato loh. Hah? Mana? Di mana? Oh, baju. Ini Mana? buka nih, buka. Iya. Gak apa. Dulu aja. Yang aku bayanginnya gambar apa ya di situ ya? Cupang. Matahari. Bayangin juga. Matahari cupang. mungkin pas Cupangnya jadi cepet. pas dibuka matahari gitu. Loh, tapi Mas Eka udah punya gambaran belum? Tato pertamanya Mas Eka itu nanti kira-kira apa? Tato pertama. Sudah. Inisial Kirain E, titik doang. Inisial apa? inisial namaku, tapi nanti pakai aksara Bali. Oh, Keren. Wih. Rencananya di mana? Pipi atau di mana Ya. kira-kira nanti Gigi. lokasinya? Oh. Agak absurd ya ini memang ya, tadi di sekarang di kiki ya kan. Rencananya di mana? Kalau misalkan nanti udah kira-kira diperbolehkan buat tato. Oh, di tangan. Sudah boleh kok, udah dibolehin kok. Mana udah bilang. Udah boleh. Udah boleh. Kok berapa sampai bisa bos? Berapa kali bos bolak-balik. Oh, Bolak-balik. Dulu itu Ujung-ujungnya Pokoknya- apa? Kalau bisa dibolehin. puji Tuhan syukur itu udah nggak pernah minta sama orang tua. Memang dari pure uangnya dapatnya dari usahanya ini. Jadi mungkin karena itu dan mungkin juga karena orang tua juga lihat, oh ya wis, kamu wis gede, kamu iso nanggung dirimu sendiri dan tahu resikonya, ya wis itu urusanmu kayak. kekedewasaan yang membuat diberikan itu. Ya. Karena Ya saya minta sih bos, saya minta izin sih bos. Kalau nggak dibolehin ya nggak buat, tetap aja. kirain saya sudah dewasa. Saya bisa. Saya Saya ini gede nih, saya udah gede nih. ternyata tetap mau tato, mau tato. Ternyata tetap minta. Oh. Kayaknya dikasihnya karena capek. Aduh, udah gede, manja lagi. Udah lah. Gede nanya terus. Udah beli. Oh gitu. Nanti Nih. kabarin ya kalau udah bikin tato ya. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau Mau ikut? lihat, Mau ikut. mau lihat hasilnya. Sekarang masuk ke tepat. Namanya tanya cepat. Kamu pilih Bali atau Malang? Bali. Tuh, Oh, salah. Oh, udah Bali. Bali Berarti dong. Oh, buat salah yang dong. nonton sekarang ini kita sudah ganti videographer buat yang Iya. nonton. Karena dia udah balik ke Bali. Balik ke Bali. Ketika video ini sudah terbit, berarti kita sudah ganti videographer. Iya, dan editan ini bukan Udah pulang. editannya dia. Enggak. Karena udah pulang kampung ke Bali. Udah pulang kamu ke Bali. Ganti videographer kita. Kenapa pilih Enggak, Bali maksudnya- daripada Malang? Maksudnya tuh, kalau untuk usaha, itu untuk kerja itu pilih Malang. Kalau Bali itu buat liburan. Jadi tetap liburannya harus ke Bali. Oke, berarti masih Oke, balik kita- dia. Videografinya masih dia karena Oh, kerjanya Oke, di berarti Malang. videografernya masih Mas Eka. Oke, nggak jadi. Oke, cancel. Tetap berarti Cancel. sementara ini tetap Oke. sementara masih tetap Mas Eka. Nmax atau Vespa? NMAX. What? Kenapa? Loh, Iya. NMAX tuh bagus. Kenapa bagus? Karena iklannya Yamaha semakin di depan dan tidak ada Vespa semakin di depan. Di teks, yuk endorse, yuk Yamaha, yuk masuk, yuk. Loh, tapi Mas Eka sendiri punya NMAX? Ya, punya. Iya. Oh, punya NMAX. Keren lagi Nmax-nya dia. Dia ikut kayak Keren. touring Ada- gitu. Ada cupangnya. Cupangnya. Nah, ini baru tahu aku. Kalau Pak Brahim pasti jawabannya Vespa. Kenapa Vespa? Iya, karena Pak Brahim punyanya Vespa. Oh gitu ya. Ada dua-duanya sih. Iya. Oh, Cuman Serius, Pak? iya. Oh, ada NMAX, Bapak? Nmax ada. Oh, ada. Cuman ya asiknya Vespa sih. Nmax oke, bukan gimana ya, cuman Vespa itu lebih asik gitu. Nmax buat jarak jauh oke. Ya, Kayak- tapi jujur aja Bos. Pemilih NMAX itu karena satu. Vespa itu mahal, jadi bisanya beli NMAX. Nah, itu loh. Misalnya punya uang banyak, unlimited. Naik Ferrari, Pak. Ngapain? Iya, betul. Siapa sih yang buat pertanyaan ini? Wah, Mending salah. saya naik
Mending NMAX saya atau naik Range Ferrari Rover. ya pertanyaannya ya. Nah, Orang punya duit. Betul, Gitu. betul. Gitu. Nah, iya, kalau itu saya pilihnya Lamborghini pasti. Oke, Kalau acara sekarang- ini mulai nggak menarik yang buat pertanyaan bego. Ya kan? Kalau sekarang kan Oke. ini kan sekarang kita record dalam keadaan masih susah. Susah. Belum Iya, sukses. susah. Gitu. Ini Makanya tinggal kalau ada pilih. versi NMAX. Iya. Nanti kita kalau ini video udah terbit udah beda, udah nggak ada naik motor Iya, Pak oke. kita. Ferrari Nggak ada, atau nggak ada. Lamborghini? Kayak becak. Mm-mm. Bangkrut dong. Ternyata kita naik Grab. Grab, tapi Lamborghini. Ayo. Kita naik Grab Di prank. karena NMAX-nya ditarik aja. Wah, Jadi kita naiknya Grab. dijabel. Kita naik Waduh. Iya, gitu. Waduh. Las. Oke, next. Nikon atau Canon? GoPro sih. Canon. Canon. Pasti Canon. Canon. Love Canon. Canon. Kenapa? Canon. Saya punya SLR sih, saya juga punya SLR cuman zaman dulu banget SMA dan itu cuman dipakai seminggu dan nggak kepake karena nggak tahu, nggak interest. Kalau Mas Eka Ya, aduh. sebagai interest sama videographer, apa sih bedanya Canon sama Nikon buat Yes. saya kan? Nikon, Nah, Nikon. Oke, Nikon. Nikon ya, bacanya Nikon. Nikon. Ya, Nikon. Oke, Apa bedanya? sih? Bedanya, Dan kenapa milih itu? oke, bedanya lebih gampangan Canon daripada Nikon. Udah gitu aja. Lebih gampangan tuh gimana sih? Perasaan sama-sama ribet ya. Kalau kamera Enggak lah. Kalau Alasannya malas manual, iya betul. Gimana? Kalau untuk gambar aslinya bagusan Nikon. Cuma itu ada berapa settingan manual itu itu ribet gitu loh. Ribetnya Menurutku. Oh. Ya banyak Mas, banyak sekali wis. Itu sing membuatku nggak mau belajar kayak Oke. apa Nikon itu gara-gara itu. Ribet Ya, sekali. sebenarnya bisa kayak Samsung atau iPhone nggak sih? Iya bisa. Tinggal kebiasaan pakai Android atau pakai iOS. Pakai Oh iOS gitu. ya. betul. Tapi kalau misalkan Hmm. masalah Apple to Apple ya emang Apple to Apple ya, Canon sama Nikon Ya. itu ya. Iya. Oh, oke. Emang Kalau itu, Canon emang sama itu. Leica, pilih mana? Katanya Leica kan bagus tuh. Ya sama kayak Aku Vespa sama Ferrari tadi, Bos. Oh jauh ya? Kan saya nggak tahu. Sama ceritanya balik lagi Berantem, kalau ayo nggak kita tahu berantem. ya kan. Oh kalau Leica itu emang super yang flag apa ya? Yang premiumnya gitu ya? Iya. Ada lagi sih yang lebih Boleh lah mahal. Bos nanti ngadain ya Bos ya, ngadain satu. Iyalah, bikin pengadaan lah. Satu lah Bos, satu. Rusak nih kayaknya. Jadi Apa? Disadap. Jadi pada saat Disadap. video ini terbit, Iya. Mas Eka udah pengajuan Leica, yang mana pasti ditolak. Ya, yang mana pasti ditolak. Minta Jadi yang nggak ada ngaruhnya juga. biasa aja ditolak. Iya, pilih. Tapi emang bagusnya apa sih Leica? Jelasin dong. Ini lagi coba nanya dalam ke masalah videografer sama sinematografi deh. Ini Apa sih Eka bagusnya Leica? next Bagus. podcastnya kita udah pakai Leica bukan? Haji. Yo, bagusnya pasti Mas, bagusnya itu pasti gambar lah, pastilah. Kita nyarinya gambar toh. Maksudnya apa sih? Kan saya kan orang yang nggak suka foto. Pertama nggak suka foto, kedua nggak suka difoto juga, gitu kan. Jadi Ya bingung udah nggak usah kalau punya orang-orang kamera. Iya sih memang sih. Maksudnya bingung gitu loh sama orang-orang yang into banget sama yang geek sama masalah kamera itu Merah. apa sih yang dicari sampai 2 tahun keluar baru upgrade beli body lah atau apa itu apa sih bedanya? Hasilnya Yes. aja kah atau Hasil, ya hasil ya terus apa namanya ya sama kayak bedanya Canon sama Sony. Kenapa orang lebih milih Sony sekarang? Itu karena hasil yang pertama pasti. Yang kedua dia softwarenya pasti udah up to date kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Canon kan ada batas minimal ada batas maksimal upgrade-nya kan. Dan setelah Oke. di-upgrade itu hasilnya wis bakalan Mentok. downgrade gitu loh. Bukan mentok, oh tambah jelek gitu loh. Kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi sama aja kayak HP gitu ya. Kenapa ada orang Ya, yang habis sama beli kayak iPhone HP. 11 terus ada iPhone 12 ganti iPhone 12. Ganti iPhone Yes. 12. Padahal sama itu. Padahal sama itu kan. Tapi gara-gara Oke, softwarenya oke, yang oke. beda gitu loh. Sama kalau Oke, Leica paham, itu paham. buat hitam putih hasilnya keren banget sih. Biarpun hitam putih itu dia Heeh. kaya warnanya. Jadi perpindahannya tajam. itu Kayak punya Mas ya. Eka, kayak punya Mas Eka itu kayak punya Mas Eka. Mana Ini ya? kameranya busuk banget ini. Ini busuk banget loh. Ini kamera laptop Oh, bagus kirain dari Leica mana? itu, Mas. Kirain Ya Leica. itu kelihatan hitam semua sih emang nggak ada putihnya. Ini hitam semua tuh, nggak ada putihnya, gradasi juga nggak ada. Tuh. Enggak, kalau Apa hitamnya bagusnya? memang karena hitam. Iya, itu emang karena hitam aja sih. Karena emang hitam aja sih sebenarnya. Bukan karena iya, Leicanya. Bukan karena Leicanya. Ya. Oke, kayaknya durasi nih udah. Oke.
4 hari kayaknya kita ngobrol. Wih, lama banget. Lama Amat ya. banget. Oke, thank you Eka Ciok. Thank you Eka Surabaya juga, ya kan? Ya kita kan waktu ini keluar udah banyak kenal lah harusnya. Oke, fellas. Ya, oke. Thank you guys. Oke. Thank you Mas Eka. Thank you Pak Bray. Dadah. Lancar-lancar. Ya, makasih Mas. See you.